Karena dari awal ini ngaji untuk seneng ya, untuk farhah itu seneng. Tidak tahu saya bacanya farhatul aidin wa falahul faizin ya, Pak Ketua, Pak Tamam. Saya cerita sedikit tentang seneng ya, al-farah ya. Dalam Islam seneng itu sudah ibadah. Jadi di antara ibadah terbaik manusia itu seneng. Jadi kalau analoginya kita dikasih rumah teman atau mertua atau guru atau siapa saja, hal paling menjengkelkan itu ya sudah dapat gratisan gerutu itu gremeng. Nah ini kita sudah pakai buminya Allah itu gratis, pakai airnya ya gratis, pakai oksigen ya gratis, kok masih gerutu, itu sudah jadi hamba yang nggak bener itu. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar, pakai buminya bayar, pakai airnya bayar semua, kayaknya kita tidak mampu membayar, dan kita sama Allah hanya disuruh ikrar, disuruh sujud. Pentingnya ilmu satu, bahwa itu akan menjadikan satu perilaku. Misalnya begini ya, dulu itu kiai-kiai Jawa zaman dulu itu berpatokan, karena dulu pemerintahan Hindia Belanda, saya ulang lagi masih pemerintahan Hindia Belanda, itu dalil yang sering diutarakan itu sebaik-baiknya umara itu yang datang ke ulama, terus sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke umara. Tapi semenjak pemerintahan Indonesia dan kemudian ditandai beberapa tokoh kayak Gus Wahid putra Kiai Hasyim jadi Menteri Agama, ada Gus Wahid putra Kiai Wahab juga jadi Menteri Agama, ada Kiai Fatur Rahman keluarga Mbah Maimun, keluarga Sarang juga pernah jadi Menteri Agama. Kemudian bersamaan dengan itu dibangunlah satu pegangan ilmu. Pegangan ilmu ini penting karena ini yang mengilhami semua orang Islam, terutama ya utamanya ulamanya. Ada seorang ustadz, seorang guru ngaji yang karena melihat rata-rata penguasa itu zalim ya, datang ke Harun ar-Rasyid. Ini perlu disemak, datang ke Khalifatullah atau Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Karena beliau seorang raja tentu terduga lah, atau ya umumnya atau gimana lah istilahnya, itu ya rata-rata ya agak seenaknya, namanya raja, namanya penguasa. Ini dalam pikiran ustadz itu, tidak mesti dalam fakta. Kemudian si ustadz itu matur, ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, kemudian saya cara nasihati itu keras. Tolong jangan dimasukkan hati. Dia bilang famusyaddidun alaika. Saya nanti kalau nasihati itu keras sekali. Tolong dimaklumi karena ini penting, karena Anda harus dinasihati secara keras. Tapi sebelum nasihat itu diutarakan, kata Harun ar-Rasyid, karena beliau Bani Abbas dan beliau orang alim, termasuk muridnya Imam Malik. Kata Harun ar-Rasyid, uskut, kamu diam Ustaz. Inna Allaha ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika yaqulu Allahu ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi ini sekaligus etika dan norma ya bagi semua dai di Indonesia dan semua kita. Wahai Ustadz, kamu diam. Allah Ta'ala itu ngutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu ke Fir'aun. Itu saja harus pakai etika, faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Jadi intinya ini Harun ar-Rasyid komplain. Kamu itu kalau jadi ustadz ngaji kira-kira gitu. Jadi betapa baiknya orang dulu memahami Quran. Jadi Quran itu dibaca, kemudian kita mungkin baca terus jadi cerita, mungkin ada yang baca jadi perilaku, ada yang baca kemudian itu mengilhami, membentuk. Nah kira-kira itulah yang membentuk kiai-kiai alim di NU, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NU. Asal ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu. Karena cara berpikir tadi sudah. Jadi akhirnya si ustadz tadi keluar dan minta maaf, anta a'lamu minni, ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat famusyaddidun alaika, saya akan keras cara memberi nasihat, itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan atau yang diralat oleh Khalifatullah Harun ar-Rasyid. Yaitu
Dikatakan Inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa, ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu pun harus faqula lahu qaulal layyinan. Cara berdakwah harus dengan kata-kata yang halus, yang lembut, yang indah. Dan dengan kata-kata itu diharapkan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga yang didakwai menjadi ingat. Sehingga dengan kemampuan ilmiah seperti ini menjadi pegangan bersama bahwa kita sebagai dai atau sebagai tetangga atau sebagai sama-sama warga Indonesia, bawaan kita memang harus faqula lahu qaulal layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kemudian dalam disiplin ilmu yang lain, halus itu tidak kuat. Angin itu ya halus, tapi kalau di manage itu jadi kekuatan yang dahsyat. Begitu juga air dan sebagainya. Sehingga tidak perlu khawatir terus kalau dakwah halus itu tidak punya efek yang signifikan. Tidak juga. Allah Ta'ala itu pengelola angin. Angin itu kekuatannya dahsyat. Sehingga Nabi Sulaiman dikasih kekuatan angin dan bisa terbang kemana-mana. Kemudian sekarang jadi teknologi yang banyak memanfaatkan angin. Mulai rem, mulai apa saja. Sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks. Nah, cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu. Misalnya begini, saya beri contoh. Ketika ada orang melafadzkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan ya yang ikut sambil tidur ya. Kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang wah suwi itu kalau kiai itu lama itu. Nah kiainya juga karena jadi lakon ya kan lebih semangat karena pegang mic. Biasanya gitu di NU itu. Kalau khotib mesti semangat karena yang pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton gitu. Karena yang mendengerin sudah tahu pasti nyuruh baik meninggalkan yang jelek. Jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu. Setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya kenapa tidur. Ilmunya ada perkembangan, Gus, nyuruh yang baik, meninggalkan yang jelek. Tapi kalau ilmunya agak ada perubahan kan dengar semua pasti nyuruh yang jelek, meninggalkan yang baik. Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah, itu suka geger. Tapi kalau monoton itu mesti enggak itu. Tapi yang menjadi pegangan kita, saya ulang lagi, itu ilmu dulu. Saya ulang lagi itu ilmu dulu. Saya berkali-kali menyontohkan kalau ada orang kafir, orang yang tidak bersyahadat 70 tahun, kemudian dia bersyahadat sekali saja di akhir hayatnya, itu kata Allah qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan ke mereka yang kafir, jika dia mau bersyahadat itu masa lalunya diampuni semua. Sehingga kedahsyatan kalimat ini luar biasa. Orang yang kafir 70 tahun saja barokahnya la ilaha illallah ini dosanya bisa diampuni semua. Nah kemudian karena ilmu ini tidak begitu populer atau kurang dipopulerkan atau kita sendiri kurang menghayati, sehingga la ilaha illallah itu lebih dianalisis cara lafadz ini pelafatannya ada sanadnya ndak ya. Terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini bid'ah enggak ya. Jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilahnya la ilaha illallah, tapi sudah macam-macam. Wiridan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanadnya enggak. Jadi saya mohon semohon-mohonnya untuk teman-teman yang di Al-Iman itu harus ngaji ya. Ngaji itu nanti kamu tahu cara mandang sebuah ibadah atau perilaku atau apa sajalah tahu. Karena al-ilmu yurisul ahwal, ilmu itu bisa mengilhami cara pandang. Dulu yaitu saya ulang lagi, ketika zaman Hindia Belanda, karena pemerintahnya Hindia Belanda itu ulama-ulama keras sekali, sejelek-jeleknya ulama itu yang datang ke Umaro. Tapi setelah era Mbah Hashim, era sampai Mbah Maimun, itu mereka peduli sama Umaro, sama semuanya sama-sama warga Indonesia yang ingin melihat Indonesia yang lebih baik. Sehingga banyak ya kakak saya sendiri pernah wakil bupati, terus putra Mbah Maimun wakil gubernur. Ini teman saya Kiai Hafid ya bupati. Semenjak itu terus dan itu nggak lepas dari cara pandang. Ya itu cara pandang diantaranya adalah
cerita tentang Nabi Musa yang Allah tetap peduli sama Fir'aun. Sehingga tetap didakwai Nabi siapa? Musa. Dan posisi Musa datang bukan memanggil. Ya, cuma kayak sampai sekarang tuh belum pernah ke kantor bupatinya Pak Hafid. Karena kadang-kadang orang terus curiga mengajukan proposal jadi agak repot. Ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni, kiai ini disangoni itu. Itu terus kayak kita fakir miskin itu. Jadi makanya saya itu belum pernah datang. Tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi wa khairul umara mayatuna